Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman kelas 1. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam menuntut ilmu. Berjumpa kembali di Sentra Imtak bersama Pak Huda. Kita sudah berada di pekan yang ke-11. Nah, teman-teman semua, sebelum memulai kegiatan, Bapak mengingatkan jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu. Baik, teman-teman, hari ini tema kita masih berkaitan dengan hewan ya. Tentunya karena kita berada di sentra Imtak, maka yang kita bahas adalah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, di pertemuan ini kita melanjutkan yang kemarin kita membahas tentang hewan yang ada di dalam Al-Quran. Nah, teman-teman, hewan apa yang kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita bahas yang pertama hewan yang ada di dalam Al-Quran. Itu ada burung hudhud. Nah, disebutkan di dalam Quran surah An-Naml ayat 20. Nah, kisahnya burung hudhud ini adalah tentara dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, beliau suatu ketika mengumpulkan ya, Nabi Sulaiman mengumpulkan tentara-tentaranya, mengabsen ya istilahnya, disuruh baris, dan saat sedang dikumpulkan ternyata burung hudhud tidak hadir. Maka kemudian Nabi Sulaiman berjanji akan menghukum burung hudhud jika kembali dan memberikan alasan yang tidak masuk akal. Ternyata burung hudhud ini beberapa saat kemudian datang menemui Nabi Sulaiman. Kemudian dia berkata, kenapa kamu tidak hadir? Maka saat itu burung hudhud berkata, saya baru datang dari negeri yang jauh, negeri Saba, di mana di sana terdapat seorang pemimpin wanita yang menyembah selain Allah. Mereka menyembah matahari. Maka kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan burung hudhud ini menyampaikan suratnya ya. Jadi Nabi Sulaiman kemudian mendakwahkan ratu yang ada disebutkan oleh burung hudhud, ini Ratu Balqis. Nah, itu untuk menunjukkan apakah burung hudhud itu berbohong atau jujur. Maka kemudian burung hudhud menyampaikan dan memberitakan apa yang dilihat burung hudhud ketika telah menyampaikan surat. Ya, ternyata kemudian pasukan dari Ratu Balqis menyampaikan untuk memberikan hadiah kepada Nabi Sulaiman. Nah, berarti burung hudhudnya benar menyampaikan apa yang dia lihat. Nah, itu berkaitan dengan burung hudhud. Nah, selanjutnya ada hewan yang menelan Nabi Yunus, ikan Nabi Yunus. Ya, ikan nun. Ini diceritakan di dalam Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 143 sampai dengan 144. Nah, ini berkisah tentang dakwah Nabi Yunus ya. Dia berdakwah selama berpuluh-puluh tahun, tetapi tidak ada satupun kaumnya yang ingin beriman kepada Allah.
hingga Nabi Yunus hampir putus asa dan diberikan oleh Allah waktu selama 30 hari untuk terus mendakwahkannya. Nah, ketika sudah 30 hari, ternyata umatnya Nabi Yunus ini tidak ada yang beriman. Dia kemudian karena akan ditimpakan azab, Allah berjanji akan menimpakan azab, maka dengan inisiatif sendiri, bukan atas perintah Allah, kemudian Nabi Yunus meninggalkan kaumnya dan pergi berlayar. Nah, di tengah perjalanan ternyata ada badai. Nah, karena badai, kemudian kebiasaan orang-orang di masa itu, kalau ada badai berarti ada yang melakukan kesalahan, maka diundilah di kapal tersebut. Nama yang keluar dianggap melakukan kesalahan. Ternyata 3 kali diundi, yang keluar adalah nama Nabi Yunus. Kemudian dilemparkanlah Nabi Yunus ke dalam lautan. Nah, di lautan Nabi Yunus kemudian ditelan sama ikan nun, ikan paus. Nah, di dalam perut ikan paus ini Nabi Yunus menyadari kesalahannya, bahwasanya dia telah meninggalkan kaumnya. Nah, di dalam perut ini Nabi Yunus terus berdoa dan memohon ampun atas kesalahannya. Nah, beliau berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Karena beliau terus berdoa memohon ampun, maka Allah mengabulkan ampunannya dan memerintahkan ikan ini untuk memuntahkannya ke daratan. Sekiranya Nabi Yunus ini tidak bertobat, maka dia akan tetap berada di perut ikan sampai dengan hari kiamat. Nah, kemudian setelah di daratan, Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Ternyata setelah menemui kaumnya, Nabi Yunus merasa kaget. Ternyata kaumnya semua sudah bertaubat. Nah, jadi dia menyadari bahwasanya itu sebuah kesalahan, meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang selanjutnya di dalam Al-Quran ada disebutkan tentang laba-laba. Ya, ini di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 41, yang berarti Al-Ankabut itu artinya laba-laba. Nah, laba-laba sendiri ini adalah makhluk yang lemah ya. Kalau sarangnya pun ketika tersentuh oleh benda akan hancur. Namun laba-laba ini, teman-teman, pernah dijadikan oleh Allah sebagai penolong Nabi kita Nabi Muhammad SAW saat pergi hijrah dari Makkah ke Madinah, di mana beliau saat itu dikejar-kejar oleh kaum Quraisy dan bersembunyi di goa. Nah, saat bersembunyi di goa inilah kemudian Allah memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang di mulut goa, sehingga orang-orang Quraisy mengira bahwasanya di dalam goa itu tidak ada orang karena laba-laba bersarang di depan mulut goa tersebut. Nah, itu tentang kisah dari laba-laba. Nah, teman-teman, dari kisah-kisah ini kita belajar tentang bagaimana sesungguhnya makhluk yang ada di bumi ini tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia tentu harus bisa juga tunduk, karena manusia diberikan akal dan pikiran, bisa membedakan mana baik mana buruk, maka harus juga taat dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Apa yang disuruh kita kerjakan, apa yang dilarang kita tinggalkan. Nah, baik teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teman-teman bisa memahami dan mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajarin. Bapak cukupkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.